Inti daripada video kali ini, karena memang saya khususkan kepada Ujang Bustami. Mengapa saya buatkan video ini? Karena alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Yang saya muliakan sahabat muslim di penjuru Indonesia, kali ini saya ingin taksiskan ataupun khususkan kepada Kang Ujang Bustami juga para penggemarnya. Saya akan berusaha sedikit mengupas ya tentang apa yang ditontonkan Kang Ujang Bustami. Nanti kesimpulannya saya akan pasrahkan kepada sahabat muslim. Ujang Bustami ini tontonannya rekayasa ataupun bukan, itu hak sahabat muslim nanti menilai. Saya akan mengupas sedikit saja di sini ya, karena tentu nanti materinya akan saya simpan ketika berhadapan dengan Ujang Bustami. Inti daripada video kali ini, karena memang saya khususkan kepada Ujang Bustami. Mengapa saya buatkan video ini? Karena ada video konten beliau yang menyebutkan telah mendatangi dukun santet di Banten, di Saketi itu ya. Agak sedikit lucu ngelihat videonya. Ini tontonan apa tuntunan? Kadang-kadang katanya dakwah. Kang Ujang Bustami, kalau antum memang mau dakwah, maka dakwalah di Baduy pedalaman. Datang sendiri seperti para wali, seperti para wali-wali yang Anda banggakan, bukan dengan membawa kru, membawa kamera lalu dipublikasikan. Ingat Ujang Bustami, seburuk apapun dukun, pribadinya tidak boleh dipermalukan. Kalau memang tujuannya Anda dakwah, ya datangi, peluk hatinya, sentuh pemikirannya, tarik dia ke jalan Allah, bukan malah membuat si pribadinya malu. Ini jika memang itu benar-benar dukun santet, jika benar ya. Dan jika bukan benar, ya Masya Allah banget kan gitu, dakwah dengan cara rekayasa jika ya. Tapi tetap saya 70% masih percayalah sama antum Ujang Bustami ya. Paham tidak Kang Ujang Bustami? Secara psikologis, orang yang melihat tontonan Anda cuma dua kesimpulannya Ujang Bustami, bahwa santet masih ada dan masih banyak, dan berhati-hatilah dengan santet. Ini sebenarnya khawatir disalah artikan oleh orang awam. Jadi bukan malah mempertambah keimanan gitu. Malah kalau sahabat muslim mau berpikir, coba mintai pendapat dari para ahli psikologis ataupun psikiater ya. Mintai keterangan mereka, benar tidak karakter si dukun ini memang benar-benar dukun. Soalnya saya tangkap ini para dukun kok mempunyai karakter yang sama. Jadi frontal, ngamuk, ngomel dan lain sebagainya, tapi mukul enggak. Jadi begini-begini aja. Dan soal begini mengapa mental bla 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 itu sudah saya bahas. Dan apalagi kalau memang misalnya ini sampai rekayasa, Masya Allah, sungguh ini bukan cara dakwah yang baik. Makanya di video saya yang lalu saya sudah sempat sampaikan bahwasanya jika memang benar ada tenaga dalam pada diri Anda, kekuatan sholawat, nah apa ini namanya lah, kekuatan sholawat itu bukan seperti itulah. Kalau memang seperti yang ditujukan Ujang Bustami, buktikan Ujang Bustami Anda, kekuatan tenaga dalam Anda di ring bebas, di tarung bebas dengan petarung profesional. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau hanya begini mental, para magician pun bisa sahabat muslim. Nah, artinya berarti ini kan persoalan sugesti, hanya metodenya lain. Ada yang dukun itu karena percayaan yang memang sudah tertanam, yang menjadi sebuah sugesti. Malah magician mah membimbing orang untuk praktisi seperti ini, praktek seperti ini ya hitungan menit. Itu ya, kedua. Yang ketiga, mestinya Ujang Bustami dan khususnya para penggemar Ujang Bustami, tolong nanti video ini jangan dipelintir seolah-olah saya ingin numpang tenar atau dianggap ini itulah. Apalagi sampai dibalikkan misalnya begini sahabat muslim. Ya kalau memang punya kemampuan, punya ilmu, datangilah Ujang Bustami. Ini nanti komentar netizen, jadi saya duluin sebelum nanti mendapatkan komentar seperti ini. Maka jawaban saya, Ujang Bustami ini kan suka mendatangi para dukun. Ya masa beraninya ngedatangin cuma dukun yang nggak tahu agama. Nah sekarang saya tantang Ujang Bustami untuk datang ke tempat saya.
Di mana Ujang Bustami? Di Kelurahan Bendung, Kecamatan Tenara, dekat rumahnya Kiai Ma'ruf Amin, sekitar 1,5 atau 2 kilometer lah. Antum datang aja ke Tenara, saya jemput. Bila perlu ya diskusinya di Pondok Pesantren Kiai Ma'ruf Amin, sambil mendidik para santri di sana lah, menyampaikan tentang dunia supranatural mistis. Memang jujur sahabat muslim ya, ini sekitar sebulan yang lalu banyak yang meminta saya untuk memberikan penjelasan terkait Ujang Bustami, namun saya masih menghargai beliau karena kesimpulan dari Ustadz Bustami ini kan agar orang tidak percaya santet. Tapi hasil tontonannya jangan percaya santet, tapi dialihkan ke pemahaman dukun yang lain kan gitu. Misalnya dalam suatu tontonannya beliau sampaikan cara membuktikan di sini ada jin bla 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 di rumah bla 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 penghuninya. Aduh, sudahlah Ujang Bustami lah. Antum ini kan secara status sosialnya seorang ustadz, dia dakwalah sesuai gayanya para wali lah, para wali songo lah. Tunjukkan khas ormas yang anda ikutilah gitu. Lemah lembut, santun, masa ngedakwah ngedatangin dukun lalu dipermalukan. Bukankah kita boleh berbeda pendapat dengan seseorang dari segi paradigma ataupun jalan pemikirannya, bukan si pribadinya. Jadi dalam bahasa sederhana gini lah, kalau memang antum mau mendakwain orang agar ke jalan Allah, datangi secara pribadi, Kang Ujang. Bila perlu, kalau di Banten itu jangan diseketi Ujang, datangnya ke Baduy. Di Baduy pedalaman, kalau antum memang punya nyali. Itu saya kasih 3 pilihan tuh tadi ya. Buktikan kekuatan Anda di ring tarung bebas, 1. Kedua, buktikan bacaan kemustajaban Anda di Baduy pedalaman. Jangan dia cek-cek lah. Masa tukang santet ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, tukang santet apa ini? Tukang santet dongo lah. Jujur saya banyak yang minta untuk bertindak membuat konten seperti pertunjukan Kang Ujang Bustami. Lalu saya jawab begitu, bahwasanya karena ada pribadi yang nanti dipermalukan, itu bukan cara dakwah yang benar. Mengapa kali ini saya sebutkan Kang Ujang Bustami? Karena memang sudah menjadi-jadi Ujang Bustami ini ya. Saya kira sudah melampaui batas ya. Kajian ilmiahnya tidak disampaikan, hasil daripada tontonannya penggiringan opini agar masyarakat takut kepada santet malah sebenarnya. Jadi Ujang Bustami ini kalau saya ilustrasikan seperti ini ya, cara ngedakwain orang, misalnya jangan marah. Kamu misalnya si ustadznya atau si guru ngaji ya, tidak boleh marah, melarang marah dengan cara marah, kan begitu Ujang Bustami ini. Jadi seolah-olah anti perdukunan tapi dengan cara dukun yang berbeda saja gitu. Jadi kesimpulan ataupun inti dari pembahasan ini, saya ingin menantang Ujang Bustami untuk berdialog, mendiskusikan tontonannya. Jadi Kang Ujang jangan cari lawan yang gak mondok Ujang Bustami ya. Jangan cari lawan yang bukan santri lah. Masa ustadz kok cari lawannya dukun, kan begitu. Bila perlu begini Kang Ujang Bustami, biar para penggemarnya ini berpikir realistis ya, logis. Bahkan saya akan siap mempertaruhkan jiwa raga anak saya. Jadi Kang Ujang Bustami nanti lain kali, benar atau tidaknya tontonan Ujang Bustami, bila perlu nanti saya ajak anak saya. Jadi Ujang Bustami sebelum mendatangi tukang dukun santet, ajak saya. Nanti saya bawa anak saya, suruh dukun santet yang didatangi Ujang Bustami ini menyantet anak saya atau jiwa raga saya. Dan saya siap bersumpah demi Allah, demi Allah ya, bahwa saya tidak akan menggunakan doa hijib ataupun jawahirul ma'ani ataupun jawahirul saniyah, jawahirul ma'ani, hijib nasor, hijib bakar, hijib riba'i, hijib andarun, hijib selamat, hijib sakron. Saya tidak akan menggunakan doa itu. Saya hanya cukup membaca doa dan ayat yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ujang Bustami sebelum dukun nyantet Anda yang bla 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 itu, jadi nanti dukun santetnya suruh nyantet saya dan anak saya. Nah mintanya, misalnya netizen begini, nanti bilang sama aja mungkin di belakang antum baca doa, anak saya baru 7 tahun tidak bisa baca doa apa-apa, nanti suruh nyatet anak saya. Ini kenapa saya sampaikan seperti ini, agar untuk membuktikan benar atau tidak saya siap menggunakan mediator anak saya, karena saya yakin itu tidak akan sampai dan tidak akan melukai anak saya. Semoga tayangan ini sampai kepada Ujang Bustami. Datangi saya Ujang Bustami di Kelurahan Bendung, Kecamatan Tenara, Kabupaten Serang, Banten. Jangan cari lawan diskusi dukun karena mereka tidak paham agama. Tentu video ini akan
sangat menyakiti Ujang Bustami dan para penggemar. Wajib bagi saya meminta maaf karena ini murni soal perbedaan kajian ilmiah. Tapi ingat sekali lagi, jangan dipelintir datangi saya agar datang ke Ujang Bustami karena saya tidak pernah